Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali Kompas Pagi dengan informasi seputar tudingan ijazah palsu Jokowi. Tim kuasa hukum dan perwakilan keluarga menyerahkan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Bareskrim Polri. Nantinya ijazah akan dilakukan proses uji forensik digital oleh penyidik. Kuasa hukum menyebut sejumlah dokumen yang dibawa berupa ijazah asli SD hingga universitas milik Joko Widodo. Penyerahan ini merupakan bagian dari permintaan penyidik yang tengah mengumpulkan bukti terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan masyarakat. Artinya sebenarnya ini bukan laporan yang kami sampaikan di Polda Metro Jaya. Ini adalah laporan masyarakat, laporan terhadap Pak Jokowi dan terhadap ijazahnya, tapi beliau bersedia karena memang sudah perintah atau memang permintaan dari penegak hukum, yaitu Bareskrim. Di ijazah ini kan adalah dokumen pribadi dan sensitif yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun sehingga dibawakan langsung oleh tentunya orang yang dipercayanya, yaitu ada keluarga juga dan juga ada ajudan pribadi juga. Itu dibawa langsung hari ini, langsung diserahkan. Pihak keluarga yang diwakili oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, membawa ijazah dan dokumen pendukung lainnya langsung dari Solo. Penyerahan dokumen ini sebagai komitmen untuk menghormati dan mengikuti proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, jadi kita hanya diperintahkan seperti itu aja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini gitu. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya cepat selesai ini dan cepat gamblang gitu. Ya kan? Merespons tudingan soal ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya. Jokowi laporkan 5 orang, salah satunya mantan Menpora yaitu Roy Suryo. Merespons tudingan soal ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya dan Jokowi laporkan 5 orang, salah satunya mantan Menpora Roy Suryo. Polisi sudah mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Tidak hanya di Bareskrim, pengusutan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga bergulir di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, Jokowi melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu. Pada tahap awal pemeriksaan saksi, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan 4 orang dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA, yakni Damai Hari Lubis, Kurnia, Rustam Effendi, dan Rizal Fadila. Namun, dari 4 orang yang dipanggil, hanya 3 yang datang penuhi panggilan penyidik. Sedangkan 1 orang, yakni Rizal Fadila, wakil ketua TPUA, tak hadir di pemeriksaan perdana. Menurut juru bicara TPUA, Rizal Fadilah sakit sehingga tak bisa hadiri pemeriksaan. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Pada 30 April 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. 5 orang yang dilaporkan Jokowi adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 orang lainnya yakni ES serta K. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi. Pernyataan ini sepatutnya jadi sinyal bagi partai politik pendukung pemerintah. Lantas mungkinkah RUU perampasan aset bakal disahkan di masa pemerintahan Prabowo? Selengkapnya dalam segmen Ulas Istana bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Janji Presiden Prabowo Subianto mendukung RUU perampasan aset sebenarnya bisa memantik optimisme publik terkait upaya memiskinkan koruptor. Namun, keseriusan Presiden beserta partai politik pendukungnya harus diuji. Mampukah Presiden mengkonsolidasikan koalisinya untuk menggolkan RUU yang macet di DPR ini? Saya, Cindy Permadi. Inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan tekadnya memberantas korupsi dan memulihkan aset negara. Seperti yang ia sampaikan pada saat perayaan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta 2 Mei lalu. Bagi Presiden, tak ada kompromi bagi koruptor yang mencuri uang rakyat dan tidak mengembalikannya ke negara. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Pidato Prabowo ini seharusnya bisa dengan mudah diterjemahkan sebagai instruksi oleh partai politik koalisinya di DPR. Namun, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyaksikan adanya akselerasi dalam perumusan RUU perampasan aset. Menurutnya, keseriusan yang sama dengan Presiden harus ditunjukkan oleh parlemen. Kalau kita simak, sebenarnya tinggal meyakinkan kekuatan politik itu. Selebihnya, sebagai Presiden dengan koalisi besar, tentu dukungan itu serta-merta bisa dia peroleh mudah jika memang partai-partai mendukung langkah-langkah Presiden. Tapi sejauh ini dengan persetujuan, dengan sikap Presiden yang sangat tegas tadi, kita tidak melihat percepatannya. Karena sampai hari ini pembahasan draft rancangan undang-undangnya belum ada, naskah akademiknya juga belum tersebar, kita menunggu itu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap perlu konsolidasi di tingkat elit partai politik agar pembahasan RUU perampasan aset berjalan mulus di parlemen. Meski demikian, kalau Presiden sudah bertitah, maka secara politis setengah jalan sudah beres. Ahmad Doli yang juga Wakil Ketua Balik DPR RI ini optimistis jika partai politik di DPR sudah satu suara, maka bukan tak mungkin RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Saya kira tinggal tadi ya, kalau sudah kemudian ada kesepakatan ya di antara pimpinan partai politik, ini kan tinggal teknis saja. Kalaupun kemudian selama ini belum dimasukkan dalam prolegnas 2025, dalam peraturan perundang kita sebetulnya prolegnas itu bisa dirubah kapan saja, ya minimal 1 tahun sekali sebelum masuk masa tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti Pak Prabowo sudah melakukan konsolidasi yang memerintahkan Menteri Hukum, kemudian dibicarakan di DPR, ada pertemuan lagi antara DPR dengan pemerintah untuk merevisi daftar prioritas kapan ya atau kapan kita mau masukkan ini. Sementara dari lingkaran eksekutif, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengaku telah berkoordinasi dengan PPATK sebagai lembaga yang menginisiasi RUU perampasan aset sejak 2008 lalu.
Komunikasi dilakukan untuk memfinalisasi draft akhir. Pemerintah pun akan berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas. Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Selain alasan untuk mengeluarkan Perpu untuk itu, karena Perpu kan harus dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi baik di dalam Undang-Undang Tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini. Sebagai presiden dengan koalisi pemilik kursi mayoritas di DPR, seharusnya konsolidasi bisa berjalan lebih mulus. Namun, lobi politik tidak. Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.